Malam itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Di lembah luas bernama Yarmuk, yang membelah tanah Syam dan padang pasir tandus, ribuan prajurit duduk dalam diam. Bukan diam karena tenang, tapi karena takut bercampur keyakinan. Mereka tahu esok pagi darah akan tumpah. Bukan hanya 1-2, tapi ribuan nyawa akan berjatuhan. Dan di antara mereka berdiri seorang lelaki gagah dengan pandangan tajam, Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Khalid memandang ke arah timur. Jauh di sana, debu tebal mengepul, tanda pasukan besar sedang bergerak. Pasukan Romawi Timur, kekuatan raksasa dunia, mendatangi mereka dengan 200.000 prajurit bersenjata lengkap. Sedangkan di sisinya hanya sekitar 40.000 pasukan Muslim. Kebanyakan para sahabat, kaum Muhajirin dan Ansar, sebagian lagi pasukan dari kabilah Arab yang baru memeluk Islam. Mereka tak punya baju zirah setebal Romawi, tak punya perisai besar, tak punya panji megah. Yang mereka punya hanyalah iman yang menyala dan keyakinan bahwa jika mereka gugur, surga menanti di depan mata. Khalid berbisik pelan, tapi suaranya tegas, menembus hati para komandan. Jangan pernah gentar. Hari ini bukan sekadar tentang kemenangan. Hari ini adalah ujian. Siapa yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Pagi itu langit Yarmuk dipenuhi debu perang. Pasukan Romawi, di bawah pimpinan Theodores dan Mahan, berbaris dengan disiplin mengerikan. Lembing dan tombak mereka berkilau ditimpa matahari pagi. Barisan kavaleri mereka, pasukan berkuda elit Bizantium, memutari lembah, menutup semua jalan keluar. Sementara pasukan Islam berdiri tegak dalam barisan. Mereka sudah siap mati. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sang komandan utama, berjalan ke depan pasukan. Wajahnya lembut, tapi suaranya bergetar lantang. Wahai hamba Allah, jangan pernah kalian berpikir tentang dunia. Hari ini bukan hari untuk makan atau tidur. Hari ini adalah hari Allah, menatap siapa yang jujur dalam imannya. Takbir pun menggema, memecah lembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu mengguncang hati pasukan Romawi. Sebagian dari mereka saling pandang. Ada rasa gentar dalam dada. Karena suara itu bukan hanya pekikan manusia. Itu seperti gema keyakinan yang mengguncang langit. Gelombang pertama pasukan Romawi maju. Barisan infanteri mereka menyerbu bagaikan ombak baja. Khalid berteriak dari atas kudanya. Wahai pasukan Islam, tahan barisanmu, jangan mundur sejengkal pun. Jika kalian mundur hari ini, berarti kalian mundur dari surga. Panah-panah melesat. Beberapa sahabat terkena, roboh. Tapi tak ada yang menjerit. Mereka tersenyum. Bibirnya masih mengucap syahadat sebelum napas terakhirnya pergi. Pasukan Khalid membalas. Kuda-kuda mereka menembus debu. Tombak menghantam dada musuh. Suara takbir bersahut-sahutan. Debu dan darah bercampur jadi satu. Khalid sendiri turun dari kudanya, memimpin dari depan. Pedangnya menebas kiri kanan. Dan setiap tebasannya menjatuhkan lawan yang mencoba mendekat. Musuh terkejut. Mereka belum pernah menghadapi pemimpin yang bertempur di garis depan seperti ini. Ketika beberapa pasukan Islam hampir goyah karena tekanan dari belakang, terdengar suara keras wanita-wanita muslimah. Mereka adalah istri, saudari, dan anak-anak para pejuang. Mereka berteriak lantang, dengan mata merah menahan air mata. Wahai suamiku, wahai saudaraku, jika engkau mundur, engkau tidak akan melihat kami lagi. Lebih baik kami dikubur hidup-hidup daripada melihat kalian mundur dari jihad. Suara itu membuat dada para lelaki terbakar semangat. Mereka menggenggam pedang lebih kuat dan menerjang ke depan dengan keyakinan bahwa mati lebih mulia daripada hidup sebagai pengecut. Khalid melihat pola serangan Romawi. Mereka menyerang dari 4 arah secara bergantian. Sebuah taktik klasik Bizantium. Namun Khalid bukan sembarang komandan. Dia membaca setiap gerakan musuh seperti buku terbuka. Ia memerintahkan pasukan sayap kanan dan kiri berpura-pura mundur, menjebak musuh agar masuk ke lembah sempit.
Dan ketika barisan Romawi terlalu jauh masuk, Khalid berteriak lantang, "Sekarang, putar arah!" Kepung mereka. Pasukan Islam berbalik secepat kilat. Musuh terperangkap dari dua sisi. Mereka dihantam seperti badai gurun. Khalid menebas satu demi satu komandan musuh, hingga tubuh-tubuh Romawi bergelimpangan menutupi tanah. Darah mengalir seperti sungai kecil di antara pasir lembah Yarmuk. Setiap kali satu pasukan musuh roboh, gelombang takbir semakin keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan langit Yarmuk seakan bergetar mendengar seruan itu. Romawi mulai panik. Banyak dari mereka lari ke lembah bawah, mencoba menyelamatkan diri. Tapi lembah itu sempit, dan angin gurun berputar seperti badai, membuat panik semakin menjadi. Di tengah kekacauan itu, Khalid berdiri tegak di atas batu besar. Pedangnya meneteskan darah. Ia menatap ke arah musuh yang tersisa. Wajahnya dingin, tapi penuh cahaya keimanan. "Demi Allah, bukan pedangku yang menang hari ini, tapi iman yang hidup di dada setiap prajurit." Ketika matahari mulai turun di balik perbukitan, suara perang perlahan padam. Tanah Yarmuk kini merah, bukan oleh pasir, tapi oleh darah ribuan pasukan Romawi. Sisa-sisa mereka kabur ke utara. Sebagian menyeberangi sungai, sebagian tenggelam oleh arus deras. Di sisi lain, pasukan Islam duduk bersimpuh. Sebagian menangis, bukan karena takut, tapi karena terharu. Mereka masih hidup setelah menyaksikan keajaiban kemenangan itu. Khalid bin Walid turun dari kudanya, menatap langit yang mulai jingga. Ia berlutut, meletakkan pedangnya, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, sekiranya hari ini adalah hari kemenangan, jadikanlah ia kemenangan untuk agamamu, bukan untuk nama kami." Malam itu di Yarmuk begitu hening. Bintang bertaburan di atas kepala para prajurit yang beristirahat di antara mayat-mayat musuh. Beberapa sahabat menyalakan api unggun kecil. Abu Ubaidah mendekati Khalid. Ia menatap wajah pejuang yang kini lusuh oleh debu dan darah. "Wahai Khalid," katanya lembut, "hari ini Allah meneguhkan janjinya padamu." Khalid hanya tersenyum tipis. "Bukan padaku, wahai Abu Ubaidah, tapi pada umat ini. Karena selama ada iman, selama ada takbir, dunia tidak akan mampu memadamkan cahaya Islam." Keesokan paginya, azan subuh berkumandang di atas lembah Yarmuk. Para prajurit bangkit pelan, menyucikan diri dengan air sisa hujan semalam. Mereka berbaris dalam saf panjang, dan di belakang mereka, bentangan tanah merah, saksi bisu sebuah kemenangan besar. Ketika Khalid memimpin takbir pertama dalam salat subuh, air mata menetes di wajah para sahabat. Mereka sadar bahwa kemenangan sejati bukan karena jumlah, bukan karena senjata, tapi karena hati yang ikhlas berperang di jalan Allah. Perang Yarmuk menjadi titik balik sejarah. Dari lembah itu, kekuatan Islam bangkit, dan kekuasaan Romawi Timur mulai runtuh di tanah Syam. Tak lama setelah itu, Damaskus, Homs, dan seluruh wilayah sekitar jatuh ke tangan kaum muslimin. Namun bagi mereka, itu bukan sekadar kemenangan politik. Itu adalah tanda bahwa Allah menepati janjinya kepada orang-orang beriman. Nama Yarmuk abadi, bukan hanya sebagai tempat perang, tapi sebagai simbol keteguhan iman melawan kekuatan dunia. Dan hingga hari ini, ketika angin berhembus di lembah itu, konon masih terdengar samar suara takbir dari masa lalu. Seruan para pejuang yang rela mati demi kalimat Allah tetap tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah kisah tentang Perang Yarmuk. Pertempuran di mana 40.000 pejuang Islam menaklukkan pasukan Romawi yang berlipat-lipat lebih besar. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan iman, kesabaran, dan cinta kepada Allah. Dan selama dunia masih berputar, nama mereka akan tetap hidup dalam sejarah sebagai para pemberani yang menggetarkan langit Syam dengan takbir suci. Inilah kisah tentang Perang Yarmuk. Kisah di mana 40.000 pejuang Islam menaklukkan kekuatan raksasa Romawi Timur, bukan karena jumlah,
bukan karena senjata, tapi karena iman yang tak tergoyahkan. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa ketika hati bersatu karena Allah, tak ada musuh yang terlalu besar untuk dikalahkan.